Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Utawi Channel, saluran yang menginspirasi dengan berita-berita aktual yang berkaitan dengan masalah-masalah radikalisme, terorisme, separatisme, ekstremisme, dan tentang kepesantrenan untuk masa kini dan masa yang mendatang, demi menjaga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini saya ingin menjelaskan, merespon terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut nomor 4 tahun 2021 tentang ajaran dan gerakan yang dilakukan oleh penerus Kartosuwiryo menegakkan negara Islam Indonesia atau Darul Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan sehubungan dengan mencuatnya gerakan NII melalui model Islam Baiat yang sudah masif di seluruh desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Garut. Bahkan yang terheboh, ditemukannya 59 orang pemuda yang menjadi korban baiat Islam yang dilakukan oleh gerakan NII. Fatwa ini ditandatangani tanggal 10 November 2021 oleh Komisi Fatwa yang berisi penetapan bahwa ajaran dan gerakan yang dilakukan oleh penerus Kartosuwiryo untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Negara Islam Indonesia, Darul Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bugot atau memberontak. Maka hukumnya adalah haram dan wajib diperangi oleh negara. Yang kedua, fatwa ini merekomendasikan satu negara atau pemerintah atau penegak hukum wajib melakukan tindakan-tindakan nyata sebagaimana ketentuan hukum fatwa ini yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bila mana undang-undang yang ada tidak bisa menjangkau ketentuan hukum fatwa ini, maka pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan DPR RI, wajib merevisi, mengamandemen undang-undang yang ada dan atau membuat undang-undang yang bisa menjangkau ketentuan hukum fatwa ini dengan segera. Walaupun fatwa ini saya nilai belum lengkap, dalam artian seharusnya di sana dalam fatwa ini ada rekomendasi, yaitu melarang
gerakan NII atau Ormas NII di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, walaupun tidak ada larangan, tetapi fatwa ini bisa menjadi satu kekuatan penting bagi aparat penegak hukum, bagi pemerintah daerah, dan bagi lembaga-lembaga khusus yang menangani masalah gerakan-gerakan menyimpang yang terkait dengan radikalisme dan terorisme seperti BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Fatwa ini bisa menjadi pintu masuk atau referensi untuk melakukan penegakan hukum. Nah, di dalam mensikapi fatwa ini sebagai pintu masuk untuk melawan atau menghilangkan gerakan NII yang sudah masif di Kabupaten Garut ini, maka saya mengusulkan adanya dua pendekatan penting, yaitu pendekatan lunak atau soft approach. Artinya, gerakan NII yang sudah menimbulkan korban yang dianggap bugot dan haram hukumnya, karena gerakan ini menyebutkan bahwa Pancasila adalah tauhid, NKRI adalah tauhid sebagai daerah peperangan, dan mereka anti Pancasila dan anti NKRI. Maka secara ideologis mereka harus dilawan secara soft approach, pendekatan lunak, melalui counter ideologi dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, dan sosialisasi dalam pergerakan menghadang lajunya pertumbuhan gerakan NII tersebut. Melalui sosialisasi, pencegahannya dilakukan dengan cara mensosialisasikan bahwa gerakan NII adalah bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Garut, khususnya Indonesia umumnya. Kenapa? Karena pikiran-pikiran ideologi dari NII ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menetapkan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan NKRI adalah bentuk negara harga mati. Jadi kalau ada sekelompok orang yang anti terhadap Pancasila, yang menganggap Pancasila ini tauhid, maka ini sudah bertentangan dengan kesepakatan dan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Ini harus tersosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan. Yang kedua, di dalam soft power atau soft approach, yaitu melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini dilakukan secara kelompok kepada lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga pemerintahan secara formal, dari mulai RT sampai dinas instansi yang ada di wilayah Kabupaten Garut, khususnya umumnya Indonesia. Pembinaan ini dimaksudkan agar kelompok-kelompok ini seperti NU, Muhammadiyah, kemudian Badan Musyawarah Antar Gereja, kemudian ada Majelis Konghucu Indonesia, ada MUI, ada FKUB, ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada camat, ada dinas instansi. Mereka diberikan pembinaan tentang pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan harus dipertahankan secara penuh
oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, mereka diberikan pembinaan-pembinaan tentang bahayanya gerakan radikal yang dilakukan oleh NII yang akan mendirikan negara Islam Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain bimbingan, selain pembinaan, dilakukan bimbingan. Dalam soft approach, pendekatan lunak, bimbingan ini diberikan kepada mereka yang sudah terpapar. Seperti kemarin, 59 orang para pemuda yang menjadi korban Baiat Islam NII atau Islam Baiat ini. Nah, kepada para pemuda-pemuda yang sudah terpapar ini, yang menjadi korban, mereka perlu bimbingan. Bimbingan wawasan keagamaan, bimbingan wawasan kebangsaan, dan juga bimbingan psikologi. Nah, saya dengar di Kabupaten Garut sudah bergerak Komisaris Perlindungan Anak KPAI. Ini menjadi penting peran KPAI nanti di dalam membimbing para korban Islam Baiat yang dilakukan oleh NII. Dan ini tentu saja yang 59 orang ini menurut saya ini hanya gunung es. Karena sesungguhnya di bawah permukaan itu sangat banyak sekali dan masif. Karena data dan informasi menyebutkan bahwa gerakan NII dengan Islam Baiat sudah menyebar ke 422 desa dan 42 kecamatan. Bahkan sudah ada di beberapa dinas instansi mereka melakukan penyusupan. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Nah, pendekatan yang kedua, selain soft approach, pendekatan lunak melalui sosialisasi, pembinaan dan bimbingan tadi, yaitu dilakukan hard approach atau pendekatan keras atau penegakan hukum. Penegakan hukum ini bisa dilakukan oleh aparat kepolisian, Densus maupun BNPT. Nah, penegakan hukum ini bisa mendasarkan kepada referensi Fatwa MUI nomor 4 tahun 2021 ini. Jadi ini fatwanya. Jadi Fatwa MUI tahun 2021 nomor 4 tentang NII adalah bugot dan haram hukumnya. Nah, karena ini bugot, memberontak, bahkan bisa menjadi makar karena anti Pancasila dan anti NKRI, maka bisa jadi dikenai tentang peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan dan juga bisa dikenai peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana teroris nomor 5 tahun 2018. Nah, bisa digunakan dengan itu, atau katakanlah pihak kepolisian melakukan tindakan dengan delik untuk menciptakan ketertiban di wilayah hukumnya. Namun yang jelas, karena ini keterkaitan dengan ideologi dan gerakan makar, gerakan bugot, gerakan pemberontakan yang ingin merubah NKRI menjadi negara Islam Indonesia, maka ini lebih pas BNPT dengan Densusnya bisa melakukan satu tindakan. Kenapa? Karena fatwa ini bisa menjadi dasar untuk tindakan tersebut. Bagi saya, fatwa ini sangat penting untuk semua pihak dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan menjaga Pancasila NKRI dari rongrongan ideologi yang bertentangan dengan negara ini. Saya melihat gerakan NII yang ada di Kabupaten Garut, khususnya umumnya Indonesia, bahkan kemarin ada gerakan NII di Lampung,
itu sesungguhnya adalah satu gerakan yang mencerminkan ketidaksyukurannya sebagai bangsa Indonesia. Terlepas daripada motivasi apapun, yang jelas apa yang mereka lakukan adalah sebagai wujud mereka tidak mensyukuri akan nikmat Allah sebagai bangsa Indonesia. Sebab menurut saya kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di tengah kemajemukan agama, di tengah kemajemukan bahasa, di tengah kemajemukan warna kulit, di tengah kemajemukan etnis, di tengah itu pula persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Padahal dengan kemajemukan tersebut sangat membuka peluang terjadinya konfrontasi, perebutan antar etnis, perebutan antar agama. Bisa itu terjadi konflik. Namun sampai hari ini alhamdulillah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih utuh. Bahkan dalam kepemimpinannya Presiden Jokowi hari ini, saya dan kita semua harus bersyukur bahwa presiden kita ini adalah presiden terhebat di sepanjang kepemimpinan Presiden Republik Indonesia selama ini. Kenapa? Karena selama kepemimpinannya dalam guncangan badai, baik badai politik dari gerakan-gerakan oposisi yang tidak menghendaki Jokowi jadi presiden, maupun himpitan-himpitan seperti pandemi COVID Corona ini. Tapi tetap Presiden Jokowi membangun negeri ini tanpa henti. Sehingga di dalam pertemuan-pertemuan pemimpin di dunia, Presiden Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai pemimpin negara-negara G20. Ini menjadi kebanggaan. Nah, rasa syukur yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia ini, yaitu dengan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan kepada Pancasila. Kenapa Pancasila ini menjadi penting? Karena Pancasila sebagai kalimatun sawa adalah pengikat, penguat terjadinya bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga guncangan dari manapun itu tidak mempan. Kenapa Pancasila ini menjadi kuat? Karena Pancasila sebagai sebuah kesepakatan ini dengan 5 silanya sudah mengakomodir kepentingan kaum agamawan dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, dan kepentingan kaum etnis yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 2 kepentingan ini berada di dalam satu bangunan yang sama di sila ketiga, persatuan Indonesia dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, di sila keempat ini menjadi satu wadah keniscayaan tentang pentingnya keterwakilan kaum agamawan dan keterwakilan daripada kaum etnis menjadi satu dalam satu bentuk permusyawaratan, merembukan secara bersama untuk kepentingan bersama, kemajuan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada gilirannya nanti, kalau sila keempat ini sudah diwujudkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam putusan perwakilan, maka sila kelima ini menjadi tujuan kita bersama, mendirikan negara ini untuk mencapai satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya NKRI ini adalah milik kita bersama, yang harus kita bangun bersama, kita pertahankan bersama, dan kita syukuri bersama. Itulah bentuk rasa syukurnya. Sehingga dengan demikian munculnya gerakan-gerakan NII seperti yang di Kabupaten Garut, yang sudah dinyatakan sebagai bugot oleh MUI yang harus diperangi
Menurut saya, apa yang mereka lakukan sejatinya mereka ini tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikannya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Hubul waton minal iman. Semoga negara bisa hadir, bisa menyelesaikan, menumpas gerakan NII yang ada di Kabupaten Garut, khususnya umumnya di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.